Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Pendidikan Agama Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Katarina Sedian, SPD, dengan nomor peserta 25869050905. Saya guru agama Katolik dan budi pekerti luhur pada SDN Topak, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG pada LPTK Santo Yakobus Merauke batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan tema 10 Perintah Allah. Selamat menyaksikan, semoga Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu merasa senang sekali karena kalian hari ini masih dalam keadaan yang sehat, sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas yang sama hari ini. Baik, silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan dengan materi, saya akan cek kehadiran siswa. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Terima kasih banyak, hadir semua hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sepatutnya kita mengawali dengan doa pembukaan. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan bisa maju. Baik, anak-anak, kita akan berdiri, kita akan menyaksikan high speaking. Ibu akan menyampaikan materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya. Ayo, Ica. Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Oke, kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Baik, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi pada gambar di atas? Ica. Kan ada 3 gambar dan menunjukkan karakter yang berbeda-beda. Ada 3 gambar di dalam, tapi Mereka menunjukkan karakter yang menunjukkan karakter yang berbeda. Di mana menunjukkan karakter yang berbeda berkaitan dengan gambar ini? Kalau gambar yang pertama itu, mereka itu menunjukkan karakter di mana keluarga hidup rukun dan aman. Gambar pertama menunjukkan keluarga yang hidup rukun. Keluarga yang hidupnya apa? Rukun. Coba yang lain. Anak-anak, menurut Cica tadi gambar yang pertama itu keluarga hidup yang rukun. Itu yang terjadi pada gambar di atas. Yang terjadi pada gambar di atas ada 2 kelompok gambar yang menunjukkan hidup yang rukun. Ada 1 gambar yang menunjukkan gambar hidup yang tidak rukun. Gambar manakah yang menunjukkan kehidupan yang rukun? Gambar 1 dan 2. Oke. Gambar yang menunjukkan kehidupan yang rukun itu adalah gambar 1 dan 2. Baik, terima kasih untuk Ica. Tepuk tangan untuk Ica dulu. Kemudian gambar manakah yang menunjukkan
ketika hidup kita tidak rukun. Ayo. Misalnya tadi kan yang dari lingkungan masyarakat. Ya. Nanti dampaknya itu masyarakat itu akan tidak nyaman di lingkungan mereka sendiri dan akan menyebabkan kehancuran. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Ica dulu. Dampaknya, ya, apa saja dampak dari hidup yang tidak rukun. Ya, ada pertentangan. Ya, hidupnya tidak nyaman. Ya, ada banyak, ada berbagai dampaknya, bukan hanya satu saja. Apa saja contoh peraturan supaya kehidupan rukun? Ayo, apa saja contohnya supaya peraturan, ya, supaya kehidupan rukun? Ayo, apa saja contoh peraturan supaya kehidupan rukun? Ayo, apa saja contohnya? Ica? Kalau di lingkungan masyarakatnya itu harus wajib bermusyawarah jika sudah diputuskan itu. Misalnya kan sudah diputuskan, kita itu wajib bergotong royong bersama-sama itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ica. Contoh peraturan supaya kehidupan yang rukun. Ada banyak aturan. Kalau tidak ada aturan di dalam kehidupan bermasyarakat, berarti ada pertentangan. Hidupnya tidak aman. Ya, baik, anak-anak, berkaitan dengan gambar yang di atas itu, yaitu gambar menunjukkan kehidupan yang rukun dan yang tidak rukun. Baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. 10, coba baca dulu. 10. Sepuluh perintah Allah sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Peserta didik mampu menyebutkan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Ya. Baik, sebelum kita lanjut kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kita ada kesepakatan kelas. Ayo, sekarang. Silakan. Kesepakatan kelas. Satu-satu. Ya. Nanti akan tempelkan di sini. Sudah? Ya. Ica punya apa? Aktif dalam proses pembelajaran. Ya, aktif dalam proses pembelajaran. Ica, sudah? Sudah, ya. Membersihkan kelas bersama. Membersihkan kelas secara bersama. Orlan? Sudah. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang lain? Nanti kamu tempel di sini. Nah, silakan satu-satu baca. Ya, yang lain. Oke, yang baik.
Nah, ini sudah kita membuat kesepakatan secara bersama. Kita juga melaksanakan kesepakatan ini secara bersama. Yang aktif dalam proses pembelajaran, membersihkan kelas bersama-sama anak-anak supaya kita tidak jenuh. Ya, kita berdiri dulu, kita melalui pengalaman hidup berkaitan dengan materi 10 perintah Allah. Setiap hari kita menemukan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Bisa bersifat alamiah dan bisa juga akibat perbuatan dari manusia. Persoalan yang kita temukan yang bersifat alamiah, contohnya daun kering yang berjatuhan dari pepohonan di halaman sekolah. Kemudian akibat dari perilaku manusia, ya, membuang sampah di sebelah depan. Persoalan-persoalan tersebut tentu memiliki dampaknya. Persoalan-persoalan tersebut tentu memiliki dampaknya bagi lingkungan, sehingga semua orang terganggu dan merasa tidak nyaman. Kemudian salah satu usahanya apa? Salah satu usaha untuk menciptakan kenyamanan semua orang dan lingkungan. Manusia menyusun peraturan supaya, yaitu salah satu usahanya. Salah satu usaha untuk menciptakan lingkungan yang aman. Berarti kita harus membuat aturan. Aturan apa? Yang pertama, aturan di lingkungan sekolah secara umum. Datang sekolah tetap bertemu. Apalagi berpakaian seragamnya lengkap, ya, rapi. Peraturan yang telah kita susun akan ditaati apabila semua orang memiliki kesadaran. Ya, kita juga harus sadar bahwa kita sudah dibuat aturan. Aturan yang dibuat itu harus ditaati. Kesadaran terhadap penting peraturan tersebut, ya, tetapi sebagian warga akan menaati apabila ada pengawas serta pemberi sanksi atau hukuman. Ya. Kemudian kita dapat membayangkan betapa kacau dan tidak nyaman apabila manusia tidak mengenal peraturan. Apabila manusia tidak mengenal peraturan dalam kehidupan bersama, semua orang akan berperilaku sekehendak hati. Kalau tidak ada aturan di sekolah, kita berbuat sesuka membunuh orang, itu kalau tidak ada aturan. Dengan adanya aturan, kita perlu taat aturan yang kita sudah sepakati. Hal itu dapat menimbulkan konflik atau kalau tidak ada aturan, berarti kita akan menimbulkan konflik atau pertentangan. Kemudian yang berikutnya menggali pengalaman kitab suci. Bagaimana di dalam kitab suci berkaitan dengan 10 perintah Allah, aturan-aturan yang ada di dalam kitab suci. Sebagaimana teks kitab suci, kitab Keluaran bab 1 ayat 17, bab 20 ayat 1 sampai 17. Itu di dalam. Ada yang bawa kita? Ayo, coba kita lihat di situ. Kitab Keluaran bab 20 ayat
4. Jangan ada padamu Allah lain di hatimu. Jangan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah ibu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Oke, baik, kita sudah mendengarkan bacaan dari kita Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 tentang 10 firman. Oke, tentang 10 firman. Baik, sebagaimana teks kitab suci Keluaran bab 20 ayat 2, 10 perintah Allah ini diawali dengan kalimat Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Baik, anak-anak, di dalam 10 perintah Allah, ya, bunyi firman yang pertama bagaimana? Ayo, 10 perintah Allah. Akulah Allah. 10 perintah Allah. Aku adalah Tuhan yang satu. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepada Aku saja, dan cintailah Aku yang menjadi segala sesuatu. Ya, jangan memuja berhala, berbaktilah kepada Aku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. Firman yang kedua, Ica, Jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak hormat. jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara tidak hormat. Yang ketiga, ini, Kuduskanlah hari Tuhan. ya, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. 5, Ica, Jangan membunuh. jangan membunuh. Ya, Uci, Jessica, yang lain, jangan ingin berbuat cabul. Yang lain, 7, Jangan mencuri. jangan mencuri. 8, Jangan bersaksi dusta. jangan bersaksi dusta sesamamu manusia. Yang ke-10, Jangan ingin istri sesamamu. jangan mengingini istri sesamamu. Ya. Kalimat pertama di dalam 10 perintah Allah, Akulah Tuhan Allahmu. Nah itu kalimat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur atau mengikat dan membebani, tetapi melainkan sebagai pedoman bersikap atau bertingkah, ya, sebagai pedoman. Itulah aturan-aturan di dalam kita suci. Kira-kira di perintah yang mana yang menghubungkan antara manusia dengan Allah? Ayo, Perintah pertama sampai perintah ketiga. perintah pertama sampai perintah ketiga. Ya, hubungan antara Allah dengan manusia.
Ya, hubungan Allah antara Allah dengan manusia itu adalah perintah yang pertama, perintah yang kedua, dan perintah yang ketiga. Perintah yang pertama tadi, ayo, Jangan ya, jangan berhala, berbaktilah kepada Aku saja, dan cintalah menjadi segala sesuatu. Yang kedua, kuduskanlah hari Tuhan. Ya. Yang ketiga, itu jangan yaitu perintah yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Kemudian Allah adalah sang pembebas. Allah adalah sang pembebas yang menghendaki agar umatnya bersukacita. Allah itu sang pembebas. Perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah itu perintah yang pertama sampai ketiga. Kemudian perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia yaitu perintah yang keberapa? 4 sampai yang ke-7. Perintah yang keempat sampai yang ke-7. Perintah yang keempat, yang pertama adalah hormatilah ibu bapak dan ibu. Yang kedua, jangan membunuh. Yang ketiga, jangan berzinah. Yang keempat, Jangan yang keempat, jangan mencuri. Baik, anak-anak, kita sudah menjelaskan semua materinya. Sekarang kita akan mengerjakan ada beberapa soal. Oke? Ayo, yang sudah kelompok? Ya, silakan maju. Satu kelas. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, persoalan yang ditemukan pelanggaran tata tertib di kelas. Baik, bagaimana teman-teman yang lain? Sudah kamu tanggapi menurut mereka persoalan yang mereka temukan itu lingkungan sekolah adalah apa saja? Pelanggaran tata tertib. Mungkin ada yang tambahkan? Pelanggaran tata tertib itu apa yang harus dilakukan dan apa aturan yang harus dilakukan menurut kelompok kamu? Ya. Menurut saya tata tertib apa yang harus dilakukan? Jangan tadi di kelas. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok yang lain? Ya, bisa maju. Baik anak-anak, setelah kita membacakan teks kitab suci tadi, mengerjakan soal-soal yang diberikan. Sebagaimana dalam teks kitab suci Keluaran 20 ayat 2, 10 perintah Allah ini diawali dengan kalimat Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur, mengikat dan membebani, tetapi melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku bagi umat yang dikasihi, yang telah ditebus dan dibebaskan dari Mesir. Kami akulah Tuhan Allah itu bukan sebagai bukan untuk mengatur, bukan untuk mengikat, ya, tetapi itu sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku. Kemudian Allah adalah sang pembebas.
Itu di dalam kitab Keluaran. Sang pembebas yang menghendaki agar umatnya bersukacita. Kemudian perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang ada di perintah yang pertama dan yang ketiga. Ya, bagaimana perintah yang pertama dan ketiga tadi? Ayo, perintah yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia. Yang pertama Isa. Aku adalah Tuhanmu. 1. Cintalah aku lebih dari sesuatu dan lain. Baik, jangan menyebut nama Allahmu secara tidak adil. Secara tidak adil, tidak adil secara tidak adil. Kemudian yang ketiga, kudus karena hari Tuhan. Itulah perintah yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Kemudian perintah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Itu perintah yang keempat sampai ke 10. Perintah yang keempat itu hormatilah ibu dan bapakmu. Perintah yang kelima, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Yang ketujuh, ayo jangan mencuri. Yang ke-8, ayo jangan bersaksi dusta sesama manusia. Jangan mengingini sesama manusia. Itu adalah perintah yang mengatur hubungan manusia dan manusia. Itu di dalam teks kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 7. Baik, anak-anak, hari ini pelajaran kita sampai di sini. Saya tanya dulu, bagaimana perasaan anak-anak selama pelajaran hari ini? Bahagia dan senang. Ibu juga merasa senang ketika anak-anak bahagia. Dan bahagia adalah pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini pelajaran yang penuh hikmah. Apa yang kita ambil dari pelajaran hari ini tentang 10 perintah? Kita mengikuti peraturan dalam 10 perintah. Terutama ya, mulai dari perintah yang pertama sampai perintah yang ke-10. Kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan ajaran di dalam 10 perintah Allah. Pertama, hormatilah ibu bapa. Jangan membunuh. Itu hal-hal yang harus kita taati. Ada banyak peraturan-peraturan di dalam 10 perintah. Bukan hanya peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Ada kaitannya di dalam peraturan lingkungan sekolah dan peraturan yang ada di dalam kitab suci. Baik, anak-anak, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini kita teman-teman dan guru, mari kita siapkan